Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kami dapat mempresentasikan terkait inovasi tempe dari biji nangka. Yang terhormat kepada Ibu Endah Permana Putri, STP MPH, selaku dosen dari mata kuliah Mikrobiologi Pangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Sitinggonima selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Baik, sebelum para pemateri membacakan materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang beranggotakan pertama, Widat Sarah Alfia dengan NIM 23300200013. Yang kedua ada saya, Dinda Sitinggonima, yang dengan NIM 23300200014. Lalu yang ketiga ada Syafira Nurulita yang dengan NIM 23300200015. Dan yang terakhir ialah Jauharatul Lu'lu'a dengan NIM 23300200016. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri menjelaskan materinya. Latar belakang. Tempe merupakan makanan tradisional yang mengandung gizi yang tinggi. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Tempe merupakan hasil olahan dari tanaman kedelai. Namun, belakangan ini pasokan kedelai yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan tempe. Maka dari itu, diperlukan bahan alternatif pengganti kedelai. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai pengganti kedelai ialah biji nangka. Biji nangka merupakan sumber pati yang kurang dimanfaatkan, yang diketahui memiliki semua karakteristik yang diperlukan dan berpotensi untuk digunakan sebagai sumber alternatif. Biji nangka mengandung sekitar 13,50% protein, 79,34% karbohidrat, dan 3,19% serat kasar. Biji nangka juga memiliki kandungan fosfor yang tinggi, yaitu 200 mg dalam 100 gramnya. Komposisi kimia biji nangka. Kandungan pati yang ada dalam biji nangka lunak dan keras masing-masing adalah 92,8% dan 94,5%. Hal ini lebih tinggi dari yang dijelaskan pertama kali pada pati biji nangka oleh Aldana dan kawan-kawan pada tahun 2011. Kemudian, karakteristik morfologi biji nangka. Menurut Bobbio dan kawan-kawan pada tahun 1978 bahwa pati biji nangka memiliki bentuk bulat atau lonceng mulai dari ukuran 7 hingga 11 mikro. Setelah itu, sifat fungsional biji nangka. Suhu puncak endotermik pati biji nangka lunak lebih rendah, yaitu 50 derajat Celcius dibandingkan dengan varietas pati biji nangka yang keras, yaitu 60 derajat Celcius. Menurut Mox Parasit dan Sajana Takul pada tahun 2004 bahwa nilai suhu puncak 66,8 derajat Celcius untuk pati biji nangka menunjukkan bahwa karakteristik ini terkait erat dengan sifat fungsional pati yang bervariasi antara biji varietas nangka. Metode pembuatan tempe dari biji nangka ini tidak jauh berbeda dengan metode pembuatan tempe dari kedelai. Tempe dari biji nangka merupakan suatu inovasi dalam pembuatan tempe dengan bahan baku biji nangka yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan industri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempe. Proses pembuatan tempe dari biji nangka. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tentunya biji nangka, kemudian ragi, kemudian daun pisang, setelah itu saringan besar dan wadah besar. Untuk langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, cuci 100 gram biji nangka menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran. Kemudian, biji nangka direbus selama 15 menit untuk menghilangkan getah. Lalu, biji direndam selama 24 jam dengan tujuan agar biji mengalami hidrasi
dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Setelah 24 jam, biji nangka dicuci kembali untuk menghilangkan bau asam akibat perendaman. Kemudian, biji nangka dikupas kulitnya hingga bersih, lalu dicuci dan dikukus selama 45 menit. Setelah matang, biji nangka ditiriskan dan dibiarkan dingin sebelum diberi ragi tempe. Jika sudah dalam kondisi dingin, biji nangka diberi ragi. Lalu, biji nangka yang telah diberi ragi dibungkus menggunakan daun pisang untuk difermentasikan dengan waktu fermentasi yang divariasikan, yaitu 24 jam, 36 jam, 48 jam, 60 jam, dan 72 jam. Suhu yang digunakan sesuai dengan suhu ruang. Sifat fisik organoleptik tempe biji nangka. Dari hasil analisis organoleptik menunjukkan bahwa tempe biji nangka memiliki warna putih, rasa dan aroma cukup enak, serta tekstur lunak dan kompak. Sedangkan uji kesukaan terhadap tempe biji nangka menunjukkan bahwa yang paling disukai adalah tempe biji nangka dengan berat ragi 1 gram dan waktu fermentasi 48 jam. Mikroorganisme yang digunakan pada tempe biji nangka. Prinsip fermentasi adalah mengaktifkan pertumbuhan mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga membentuk produk baru. Fermentasi dengan cara anaerob lebih sesuai untuk diterapkan dalam penyediaan pakan. Selain itu, bahan pakan yang dihasilkan dari tanah tahan lama dan mudah diaplikasikan serta menghemat penggunaan tenaga kerja. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi ini adalah bakteri asam laktat dan bakteri fotosintetik. Pengaruh waktu fermentasi. Pada pengaruh waktu fermentasi terhadap nilai gizi tempe biji nangka, ini digunakan biji nangka sebanyak 100 gram dan berat ragi yang digunakan sebanyak 1 gram. Dengan waktu fermentasi divariasi dari 24 jam sampai dengan 72 jam. Untuk waktu fermentasi 24 jam diperoleh kadar protein 5,17%, kadar serat 1,86%, kadar air 52,22%. Waktu fermentasi 66 jam, kadar protein 5,56%, kadar serat 2,34%, kadar air 53,15%. Waktu fermentasi dengan 48 jam diperoleh kadar protein 5,96%, kadar serat 2,78%, kadar air 4,57%. Waktu fermentasi 60 jam diperoleh protein 5,39%, serat 2,51%, air 60,45%. Untuk fermentasi 72 jam diperoleh kadar protein 4,89%, kadar serat 2,39%, kadar air 6,23%. Pengaruh fermentasi terhadap keberadaan jamur biji nangka. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof atau organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak. Zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi meliputi senyawa aromatik, minyak astiri, ester untuk pertumbuhannya. Kelebihan tempe dari fermentasi biji nangka. Biji nangka mengandung polisakarida yang tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga dapat menimbulkan gas atau yang biasa disebut dengan flatus atau kentut. Salah satu cara pemecahan polisakarida dapat dilakukan dengan cara fermentasi. Biji nangka mengandung oligosakarida tinggi yang dipastikan sebagai prebiotik selektif dalam fermentasi mikroflora dalam sistem usus dan dapat menekan pertumbuhan mikroba patogen. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.